Oke, halo, selamat sore. Halo, Baik, halo, selamat sore. Dengan Ryan. iya, Oke, Ryan, kalau misalkan sudah siap, boleh untuk sekaligus dinyalakan kameranya juga. Oke, baik. Oke, selamat sore, Ryan. sore Baik, Ryan hari ini ditemani oleh siapa? sama ayah. Oke, ada Bapak juga begitu ya. Baik, oh ini lagi ini ya. Wih, ini game Roblox ya, Obi ya? Hmm, Wih, ini buatannya Ryan sendiri? enggak, Oh, oke. Ryan, mungkin Bapak juga boleh untuk diundang juga begitu, biar join satu frame. bentar Oke. lagi sholat sih. Oh, oke, siap. Oke, nanti kelasnya wajib didampingi oleh orang tua, begitu ya. Nanti yang akan mendampingi untuk kelas Ryan di hari ini, apakah Bapak? Betul? Betul, Betul ya? Nah, nanti untuk kelas, kita tunggu Bapak dulu ya. ya, Nanti kalau misalkan Bapak sudah siap, boleh untuk nanti langsung join satu frame saja, begitu. oke, Nah, ini nanti boleh di off cam kan dulu. Nanti kalau misalkan sudah siap bisa langsung dihidupkan kembali. Oke oke. ya? Oke.
Halo, sore. Oke, siap. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak dan juga Ryan ya, betul ya? Oke, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi Trial Class Algorithmic Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama Kakak adalah Mister Halim atau dipanggil Kak Halim juga boleh. Kakak merupakan salah satu pengajar dari Sekolah Coding dan juga Desain Algoritmik Indonesia yang tentunya hari ini akan menemani Ryan belajar kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kita akan belajar coding dan juga desain, begitu. Dan juga untuk kelas percobaan di sore hari ini, wajib didampingi oleh orang tua. Dan untuk kelas Ryan di hari ini yang akan mendampingi apakah Bapak, betul? Iya, Betul ya? Baik, dan nantinya Bapak kira-kira apakah berkenan untuk mendampingi kurang lebih selama 1 jam pembelajaran begitu Bapak? Mohon maaf. nah, tadinya saya tuh 15 menit lagi mau Oh, berangkat ke jemput kakaknya ibu gitu kan. Paling nanti saya minta ibunya aja ya yang dampingin, gantiin saya. oh Ya. begitu. Atau mungkin sekarang boleh Ibu saja begitu Bapak? Karena nanti takutnya Oh, kalau misalkan takutnya ibunya nanti masih kalau di bawah lagi ini, soalnya lagi oke. acara ulang tahun nih, anaknya lagi, hari ini ulang tahun Ryan itu. Oh, begitu, baik. Oke, baik, tidak Makanya apa-apa. ulang tahun dia belajar malah ya, dapat hadiahnya belajar. Wah, Masya Allah. Oke, baik, begitu tidak apa-apa. Baik, baik nantinya mungkin bisa dilanjutkan dengan Ibu, begitu ya. Iya, iya, Nah, boleh. oke, untuk sesi pembelajaran di hari ini nantinya akan ada 4 sesi pembelajaran, Ryan. Sesi yang pertama yaitu adalah perkenalan. Di sini Kakak pengen kenalan dulu sama Ryan. Pertama Kakak pengen tahu umurnya Ryan berapa. Kemudian Kakak juga pengen tahu hobi, minat, dan juga bakatnya Ryan. Dan juga nanti Kakak juga pengen tahu ya, kira-kira untuk pelajaran komputernya Ryan sudah sampai mana? Seperti itu. Kemudian nanti di sesi kedua, yaitu adalah sesi praktikal. Jadi nanti Ryan, kita akan masuk ke dalam kelasnya. Kita akan lihat pelajarannya bagaimana. Kemudian nanti juga akan ada praktek coding ya. Nah, nanti pun untuk praktek codingnya juga menyesuaikan dengan minat dan juga bakatnya Ryan apa. Kemudian nanti di sesi ketiga, yaitu adalah pengenalan algorithmics. Jadi nanti kakak akan jelaskan sebetulnya ini algorithmics merupakan sekolah yang seperti apa, kurikulumnya bagaimana, dan juga metode pembelajarannya juga seperti apa. Oke ya. Kemudian nanti di sesi yang terakhir, yaitu adalah pendaftaran dan juga biaya lanjutan. Jadi nanti kalau misalkan Ryannya cocok, kemudian juga semangat untuk belajar, kakak bisa bantu untuk daftarkan di Zoom ini karena tentunya nanti akan ada special price khusus untuk Ryan. Seperti itu. Sebelum kakak lanjutkan, kira-kira apakah ada pertanyaan mungkin dari Ryan atau mungkin dari Bapak seperti itu? Enggak ada. Belum ada ya? Baik, dari Bapak mungkin apakah ada? Belum ada. Eh, saya juga Baik. belum ada. Oke, siap. Kalau begitu langsung saja kakak lanjut ke Ryan ya. Oke. Baik, Ryan. Sekarang umurnya berapa ini Ryan? Sekarang 13 Oke, 13 tahun. Ulang tahunnya kira-kira di bulan apa nih Ryan? bulan Agustus. Oke, berarti bulan kemarin ya? Bulan ini ya, mohon maaf. Sekarang ini. Oke, wah. Oh, apakah hari ini? Iya. Wih, oke, happy birthday Ryan. Congratulations ya. Oke, bertambah usia nih Ryan makin gede, 13 tahun. Oke, kemudian Ryan, kakak pengen tahu tinggalnya di kota mana? Di Jakarta. Oke, Jakarta. Jakarta mana Ryan? Jakarta Selatan. Oke, Jakarta Selatan, baik. Kemudian, nah sekarang kakak juga pengen tanya nih, sekarang Ryan sudah kelas berapa sekolahnya? Kelas 8. Oke, kelas 8 itu berarti sudah kelas 2 SMP, apakah betul? Oke, kelas 2 SMP. Wah, good. Berarti ini naik kelas 2 SMP ya, Ryan ya? Wah, oke. Wah, gimana nih Ryan perasaannya naik kelas 2 SMP? Iya, lanjut. Seneng ya? Oke, senangnya karena apa aja nih Ryan? Ketemu sama teman-teman lagi, belajar di sekolah lagi gitu ya, makin gede ya Ryan ya? Mhm. Iya. Oke, baik.
Kemudian Ryan, kakak juga pengen tahu nih, kalau misalkan di sekolah, Ryan, kamu paling suka, paling semangat belajar apa? Belajar Mhm. bahasa Inggris. Oh, good. Belajar bahasa Inggris. Wih, keren. Karena apa nih, Ryan, suka belajar bahasa Inggris? Biar bisa ngomong bahasa Inggris lebih jelas nih. Oke, biar makin jago juga ya. Oke, good. Kemudian, selain bahasa Inggris, apakah ada lagi pelajaran yang Ryan suka? Paling olahraga. Oh, good. Olahraga. Oke, Ryan, mohon maaf, ini suaranya kecil, agak sedikit kecil, mungkin boleh didekatkan komputernya. Kamu juga sih. Oke, Iya. dan juga olahraga ya tadi ya, Ryan ya sempat bilang ya. Iya. Wih, oke, good. Oke, what kind of sports you like, Ryan? Hmm, Badminton. Oke, badminton. Oh, berarti di sekolah juga ada praktek badminton. Ada. Oke, good. Oke. Kemudian, selain bahasa Inggris dan juga olahraga, apakah ada lagi pelajaran yang Ryan suka di sekolah? Nggak ada. Oke, baik. Tapi ini kakak mau tanya dulu. Kira-kira di sekolah Ryan, apakah sudah diajarkan pelajaran komputer atau mungkin TIK? Udah. Oke, good. Kalau untuk pelajaran komputer di sekolah Ryan bagaimana? Suka? Eh, biasa aja sih. Oke, so-so ya. Oke, baik. Kemudian kakak mau tanya dulu, untuk pembelajaran komputernya nih di sekolah, sudah sampai mana Ryan? Kalau sekarang masih belajar tentang mengolah data. Oke, mengolah data, berarti menggunakan Excel. Ya, Oke, good. Wih, keren. Oke, kalau misalkan untuk membuat animasi atau mungkin belajar coding, apakah sudah pernah? SD kayaknya pernah. Oke, SD ya. Di SD belajarnya Scratch atau bagaimana? Ya, Scratch. Oke, Scratch. Wah, good. Di Scratch, Ryan sudah berhasil untuk menciptakan apa? Kayak game-game gitu sih. Oke, game-game dua dimensi ya, dan juga Ya, animasi. Oke, good. Wih, keren Ryan. Sudah diupload juga ke Play Store? belum. Oke, belum ya. Oke. Tapi sudah berhasil sampai menciptakan game sendiri ya, Ryan ya? Ya, Oke, good. Mhm. Kemudian, kakak pengen tahu nih, kesibukan Ryan untuk saat ini apa saja? main game. Oh, oke. Main game. Oke, besides main game nih, mungkin pertama bisa disebutkan dulu untuk sekolahnya Ryan, kira-kira setiap hari apa? Tiap hari. Senin sampai Jumat atau Oh mungkin iya, Senin sampai Sabtu? Senin sampai Jumat. Oke, Senin sampai Jumat. Kemudian, kalau Senin sampai Jumat, pulangnya jam berapa Ryan? Kalau Senin sampai Kamis pulangnya jam setengah 3. Kalau Mhm. Jumat habis sholat Jumat. Oke, Kamis setengah 3, Jumat setelah Jumatan ya? Oke. Kemudian, selain sekolah, mungkin apakah Ryan mengambil ekstrakurikuler atau mungkin bahkan seperti bimbel begitu? Apakah ada? Renang, kelas renang. Oke, les renang. Untuk les renangnya setiap hari apa, Ryan? Hari Minggu doang. Oh, hari Minggu aja. Hari Minggu jam berapa, Ryan? Pagi sih jam 8. Oke. Nah, kemudian nih, kakak juga mau tanya. Wah, kakak mau tanya, biasanya Ryan, kalau misalkan habis pulang sekolah, kemudian juga tidak ada les begitu, Ryan mengisi waktunya dengan apa? Main game. Oke, it seems Ryan suka ini ya, suka main game ya. Oke, selain main game, mungkin apakah ada lagi yang lain? Gak ada. Oke, it's okay. Kemudian, kalau misalkan main game nih, Ryan suka main game apa? Mungkin boleh diceritakan gamenya? Game dua Kayaknya dimensi atau mungkin game tiga Roblox dimensi? doang. Oke, game Roblox. Oke, kalau game di Roblox, Ryan suka game yang seperti apa? Genrenya? Ya,
yang kayak pesawat-pesawat gitu. Oke, it seems like a simulator. Kayak Iya. simulator pesawat gitu ya. Oke, simulator pesawat. Oke. Ryan, kamu pernah coba untuk membuat game sendiri nggak di Roblox tapi? Hmm, enggak, Oke, not yet ya mungkin ya. Oke, belum. belum. Oke, besides of playing a games ya, Ryan suka apa lagi nih hobinya? Udah sih, itu aja. Oke, oke. Kalau misalkan menggambar, Ryan suka nggak? Enggak. Oke, kurang begitu suka ya kalau menggambar ya. Enggak. Oke, Rakit. merakit. Mungkin merakit. Crafting, crafting suka ya. Apa? Menyusun apa? Lego? Iya sih. Lego Salah ya. satu. Oke, oke, good. Nah, kemudian nih, oke kakak. Oke, ini mau kakak rangkum dulu ya. Oke, so I see Ryan di sini ya. Wah, ini Ryan pinter banget nih kalau misalkan kakak bisa bilang ya. Karena di sini Ryan ya tadi bilang kalau misalkan salah satu pelajaran yang disuka di sekolah adalah pelajaran bahasa Inggris dan di sini pun Ryan juga imbang ya, suka juga dengan pelajaran olahraga begitu. Oke, kemudian juga tadi Ryan mengambil ekskulnya renang ya setiap hari Minggu jam 8 pagi. Nah, kemudian salah satu hobinya adalah main game nih, Roblox ya. Oke, Ryan, good. Nah, kalau misalkan nih, biar Ryan makin pinter lagi ya, kakak ajarin untuk menciptakan game, kamu tertarik nggak? Game tiga dimensi, khususnya yang ada di Roblox. Oke, nah berikutnya kakak mau tanya dulu. Ryan, mungkin selain menciptakan game, kira-kira kamu tertarik juga nggak untuk menciptakan aplikasi? Aplikasi, website, atau mungkin bahkan AI? You know AI ya, Ryan ya? Artificial Intelligence ya, yang sekarang ini lagi booming juga nih, AI. Tahu? Ah, tertarik Ryan untuk belajar menciptakan itu? Iya. Oke, good. So, basically ya, bisa kakak rangkum, Ryan di sini tertarik juga ya untuk menciptakan aplikasi, menciptakan website, dan juga menciptakan AI, bukan cuma game aja. Oke, good. Nah, oke, menurut Ryan nih, sebelum nanti kita bisa menciptakan itu semua ya, Ryan kita perlu belajar apa kalau menurut kamu? Apa ya? Apa ya? Ryan, mohon maaf, suaranya kecil sekali. Mungkin boleh dibantu dekatkan. Nggak tahu belajar apa. Oke. Sebetulnya sama nih seperti yang kamu pelajari ketika SD kemarin, yaitu adalah belajar coding ya. Kalau di sekolah mungkin kamu belajarnya Scratch ya. Kalau Scratch itu bahasa pemrograman yang memang diperuntukkan untuk anak-anak biasanya. Dan salah satu fungsinya adalah untuk menciptakan game sendiri begitu ya, yang sudah berhasil Raken ciptakan. Nah, di sini kita ingin upgrade ya, ingin naik tingkat nih. Biar Ryan bukan cuma bisa menciptakan game, tapi juga bisa menciptakan yang lain. Nah, nanti kita di sini akan belajar coding lagi, tapi codingnya sudah upgrade, Ryan. Bahkan tingkatnya ini sudah setara dengan yang profesional, yaitu kita akan belajar Python. Nah, oke. Sebelumnya, Ryan apakah pernah mendengar Python? Nggak pernah. Oke, belum pernah begitu. Atau mungkin Bapak, apakah mendengar Python, Pak? Bahasa pemrograman Python sudah pernah dengar? Oke, belum Enggak. jika begitu ya. Nah, nantinya di sini, Ryan, kita akan belajar Python. Python itu apa, Kak? Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman, Ryan, yang sekarang ini banyak sekali digunakan oleh programmer. Ya, nanti kakak akan jelaskan karena apa. Begitu. Nah, nanti dengan Python ini, Ryan, kamu bisa menciptakan banyak hal. Bisa menciptakan game juga, bisa menciptakan animasi, bahkan kamu juga bisa menciptakan yang namanya aplikasi dan juga website sendiri. Bahkan AI pun juga bisa kamu ciptakan dengan Python. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah kakak juga pengen tahu nih kira-kira, Ryan, nanti kalau misalkan sudah besar, cita-cita kamu pengen jadi apa? Jadi pilot. Oke, good. Pilot. Kira-kira di rumah apakah ada juga yang jadi pilot, Ryan? Enggak. Nggak Oh, ada. belum. Oke, nanti Ryan yang pertama ya. Amin. Oke, bagaimana? Apa? Oke. Oh, tadi ada bunda begitu atau bagaimana? Iya. Oke, baik.
Nanti Kakak doakan semoga Ryan yang pertama ya di keluarga bisa menjadi pilot begitu. Nah, tentunya Ryan seorang pilot itu memerlukan apa? Memerlukan logika yang bagus ya. Perlu logika yang bagus, perlu analisis yang bagus. Tentunya dengan belajar coding juga akan mampu meningkatkan logika dan juga analisis yang Ryan begitu ya karena nanti kita di sana akan banyak belajar menyusun program begitu. Oke, baik deh. Sekarang mungkin Kakak mau ke oke, mungkin sekarang Kakak mau ke Bapak atau mungkin Bunda begitu yang oke nantinya akan bisa mendampingi full begitu. Oke, sementara ke Bapak dulu ya. Ya, Oke, baik. Baik. Nah, sebelumnya Bapak, Kakak izin bertanya, ini yang mendaftarkan Ryan, Pak. Kira-kira siapa? saya Oh, baik, Bapak. ya, Baik, Bapak sebelumnya dapat infonya dari mana ini, Bapak? dari IG. Dari Instagram, baik. Dari sosial media, begitu ya. Oke, kemudian Bapak, kemarin ini, apakah memang mungkin dari Bapak dan juga Ibu sedang mencari kursus IT? Atau mungkin sekolah coding untuk Ryan atau bagaimana kemarin ini? Enggak sih, belum. Hanya Oke. mikirnya sebenarnya kan dia Bapak, mohon maaf hobi main suaranya game. putus kembali kecil lagi, Bapak. Ya, dia kan hobi main game. Mhm. Kan? Jadi kalau misalnya saya ngantor, ibunya ngantor gitu kan, pulang, ya main game ya susah juga berhenti Oke. gitu kan. Ya saya lagi mikir alternatif lain yang memang minatnya kemana karena main game ya udah kalau saya lihat iklannya bisa Mhm. bikin coding dan lain-lain ya kenapa enggak coba. Iya. Sehingga bisa meng, apa ya mengganti lah gitu kan kalau dia itu jangan terlalu sering main game. Oke, baik. Berarti kalau misalkan saya bisa bilang begitu ya, Bapak memang ingin mengarahkan Ryan begitu, biar tidak main game saja, tapi juga bisa lebih bermanfaat kembali begitu ya, Pak ya? Iya, Bisa belajar. betul. Oke, baik. Kemudian Bapak, nantinya apakah ada harapan khusus nanti setelah Ryan mengikuti sekolah codingnya atau mungkin kursus IT-nya begitu untuk Ryan? Ya sebenarnya kalau memang nanti dia apa minat Mhm. tertarik atau pengen ngelanjutin gitu kan karena kan ini nggak bisa sekali doang kan. Mohon maaf Bapak, suaranya terputus kembali. Ya ini kan nggak bisa sekali aja kan ini Mhm. uh, pengenalan pelatihannya gitu kan. Jadi kalau memang misalnya nanti berminat ya Ryan, siapa tahu nanti dia mau ikut kursus yang lebih apa yang lebih lengkap Mhm. gitu sih. Oke, baik. Oke, baik. Jadi, kalau misalkan saya bisa bilang begitu ya, berarti memang ini nanti kembali lagi ke Ryan begitu Bapak ya. Kalau Iya, misalkan ternyata Ryan yang suka, kemudian juga bisa semangat untuk belajar begitu ya, nanti juga dari orang tua, dari Bapak dan juga Ibu akan mendukung begitu untuk mengikuti kelas selanjutannya. Betul ya Bapak ya? Oke, baik. Kemudian Bapak nantinya sedikit saja mengenai penjelasan kelas lanjutannya Ryan begitu ya. Nanti untuk kelas lanjutan Ryan ini Bapak, untuk sekurang-kurangnya jadwalnya adalah seminggu satu kali. Untuk jadwal seminggu satu kali kira-kira apakah aman Bapak untuk Ryan? ya Mhm, aman terus minggu aman ya? sekali. Ya, Baik, nantinya juga tentunya Bapak bisa lebih dari sekali begitu. Tapi untuk amannya seminggu satu kali, kemudian juga untuk pembelajarannya adalah pembelajaran online begitu. Kira-kira untuk pembelajaran online apakah aman untuk Ryan dan juga Bapak? oh, aman banget ya. Aman ya? Oke, baik. Kalau begitu sekarang Kakak akan memperlihatkan nih. Nah, Kakak juga akan memberikan opsi nih untuk Ryan. Kira-kira kamu lebih tertarik yang mana? Nah, oke. Sebelumnya Kakak izin untuk share screen dulu ya, Ryan ya. Nah, oke. Nah, di sini sebetulnya Kakak ada dua pilihan nih untuk Ryan. Oke, sekarang sudah kelihatan ya, Ryan ya. Oke, di sini Kakak mau tanya dulu. Ryan, kira-kira nih kamu lebih tertarik yang mana? Untuk fokus belajar menciptakan game tiga dimensi, khususnya yang ada di Roblox, atau kita belajar programmer? Kita belajar bukan cuma game, tapi Ryan akan bisa menciptakan aplikasi, website, AI, ataupun yang lainnya. Nah, kira-kira nih, kamu lebih tertarik belajar yang mana? Kayaknya yang Mhm. paling atas itu. Oh, yang mana Ryan? Mohon maaf, Coding Yang Night? ya,
Iya, ya. Oke. Nah, oke. Nah, sebetulnya Ryan kalau untuk opsinya Ryan ini, untuk kelas coding night ini Ryan ini sebelumnya untuk ini kelas untuk di bawahnya Ryan, maksudnya untuk usianya. Nah, kalau untuk Ryan sendiri ini Kakak berikan opsinya yang pertama adalah di kelas game design dan juga di kelas programmer, yaitu adalah di kelas Python. Nah, oke ya. Jadi, pertama nih, mungkin akan Kakak lihatkan dua-duanya ya, perbedaannya apa. Jadi, kalau di kelas game design Ryan, nanti di sini kamu akan belajar untuk menciptakan game-game 3 dimensi khususnya yang ada di Roblox. Nah, oke. Jadi nanti kamu di sini akan bisa menciptakan berbagai macam game Roblox ya, dengan coding tentunya. Dan codingnya pun tentu akan meningkat dari yang Ryan pelajari ketika. Oke, baik ya. Oke, baik. Ya, Oke, tadi apakah yang sudah tadi, aman Ryan? ya tadi mati lampunya. Oh, oke, baik, baik. Iya, Oke, apakah sudah aman sekarang? aman aman. Aman ya? Baik, jadi Ryan, kakak lanjutkan kembali. Jadi yang pertama, nah adalah masuk di kelas game design. Nantinya di sini, Ryan kita akan belajar untuk menciptakan game 3 dimensi khususnya yang ada di Roblox. Nantinya pun untuk pembelajaran codingnya tentu akan meningkat dari yang Ryan pelajari terakhir. Kalau kemarin Ryan belajarnya Scratch ya, betul ya? Nah, kalau di sini nanti kita akan belajar codingnya adalah membuat script coding. Nanti contohnya seperti apa akan kakak tunjukkan. Nah, tapi nanti dari pembelajaran coding itu, Ryan akan bisa menciptakan berbagai macam game 3 dimensi, khususnya yang ada di Roblox. Nah, bisa yang seperti ini ya, game obi seperti ini, ataupun dengan genre survival seperti ini. Nah, di sini diciptakan oleh Kevin, umurnya 13 tahun. Aman. Nah, sama nih betul. Sama seperti Ryan begitu. Nah, atau menciptakan game multiplayer seperti ini. Artinya apa, Kak? Ini artinya rintangannya atau musuhnya ini banyak orang ya. Nah, namanya adalah Rumble Zone, diciptakan oleh Eloise. Nah, atau oke ya. Atau kita bukan cuma belajar game aja, tapi kita belajar juga untuk menciptakan yang lain, seperti aplikasi, website, dan juga bahkan AI. Nah, kita akan masuk di kelas programmer. Nah, oke. Nanti kita akan belajar Python lebih tepatnya ya. Nanti di sini kamu akan bisa menciptakan banyak hal ya. Bukan cuma game aja, tapi bisa menciptakan fungsi coding. Fungsi coding seperti apa, Kak? Fungsi coding seperti ini. Nah, ini adalah rekapan kasir ya. Atau mungkin bisa kita bilang nota. Nah, seperti ini, Ryan. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini merupakan susunan program ya. Kemudian di sebelah kanan merupakan hasil dari pemrogramannya. Seperti itu. Kemudian, Ryan pun juga masih bisa menciptakan game sendiri. Bisa yang 2 dimensi ataupun yang 3 dimensi. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya seperti ini kalau yang 2 dimensi, Ryan. Nah, ini adalah game-game Python ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Kira-kira dulu nih, Ryan, kamu lebih tertarik belajar yang mana? Belajar menciptakan game 3 dimensi atau belajar Python? Menciptakan banyak hal dalam coding. Kira-kira kamu lebih tertarik yang mana? Ya, yang 3 dimensi aja. 3 dimensi. Hmm. Yang game design? Ya. Oke, baik. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana begitu? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa? Jadi, Oke. Oke, baik. Nah, kalau kalau yang begitu, tadi yang awal itu apa ya? kalau yang mana Bapak, mohon maaf? Yang coding night room itu Oke, apa? baik Bapak. Sebetulnya di sini kami dalam pembelajaran itu Bapak itu ada tingkatannya. Nah, Oke. untuk coding night ini Bapak sebetulnya adalah kelas yang paling kecil
di umur 5 sampai 6 tahun begitu. Oke, Nah, seperti itu. Nanti kalau di sini Ryan akan belajar Scratch lagi, Scratch Junior ya. Nah, tapi kalau di kelasnya ini Ryan, Kakak rekomendasikan di kelas game design ataupun di kelas programmer. Karena tadi di sini Kakak lihat ya, Ryan suka main game Roblox. Bahkan tadi Ryan juga ini Bapak, virtual background-nya itu menggunakan game Roblox. oh iya. Heeh. Nanti mungkin daripada menggunakan virtual background game orang lain, nanti bisa gunakan gamenya Ryan sendiri, yang Ryan ciptakan sendiri, begitu. Oke, di sini Kakak rekomendasikan untuk masuk di kelas game design atau di kelas Python karena kalau dari secara usia ini sudah bisa masuk sekali begitu. Nah, tapi di sini saya akan kembalikan lagi ke minatnya Ryan. Ryan lebih tertarik yang mana nih? Belajar menciptakan game 3 dimensi atau belajar menciptakan aplikasi, website dan juga yang lainnya? Begitu. Ini Kakak tanya sekali lagi nih. Mau masuk di kelas Roblox atau di kelas programmer? Yang pertama aja kayaknya Oke, bosan. kelas Roblox? Ya. Oke ya, oke. Baik, Bapak juga aman ini ya, Roblox ya? Oke, baik. Nah, oke, tentunya di sini Ryan kita juga sama ya, kita akan belajar coding sebelumnya. Nanti codingnya seperti apa, tentunya akan meningkat begitu. Bahkan ini sudah mendekati ke Python. Nah, tapi sebelum itu, tentunya di kelas game design ini atau di kelas Roblox, kita akan belajar untuk bisa menjadi seorang game developer atau pengembang game sendiri. Nah, artinya apa? Artinya nanti Ryan di sini akan bisa menjadi kreator Roblox atau pembuat game Roblox begitu ya. Ryan nanti kamu akan masuk ke Roblox Studio, kemudian nanti kamu akan bisa menciptakan berbagai macam genre permainan sendiri. Yang artinya apa, Kak? Nanti game kamu akan bisa diupload bisa diupload ke Roblox juga. Nanti pun artinya apa? Ryan juga akan mendapatkan hasil penjualan juga ya dari Roblox begitu. Kemudian, nah nantinya dalam pembelajarannya begitu ya. Nanti Ryan akan mempelajari apa saja, Kak, begitu ya. Nah, nantinya kita akan belajar coding, Ryan. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti untuk menciptakan gamenya, kita akan membuat script coding. Nah, script coding seperti apa? Script coding seperti ini. Wih. Mungkin kelihatan ini kayak, waduh, kok kayaknya susah ya, Kak ya. Tapi it's okay, Ryan, nggak usah khawatir. Ini nanti kita akan belajar betul-betul dari nol lagi. Kita akan betul-betul dari dasar lagi. Oke ya? Nah, nanti untuk gambarannya, Kak, kira-kira seperti apa? Nah, oke. Jadi Kakak akan lihatkan sekilas begitu ya mengenai pembelajarannya. Nah, oke. Jadi nantinya dalam pembelajarannya ini Ryan akan ada 32 pelajaran atau 32 pertemuan. Nah, di 4 pelajaran pertama, kita akan masuk ke Roblox Studio. Kita akan kembangkan dunia gamenya Ryan ya dengan script coding yang tadi begitu. Kemudian setelah 8 pelajaran berikutnya kita akan ciptakan desain gamenya. Begitu ya, karena tentunya setiap permainan itu ada apa? Ada desainnya. Ryan ingin yang seperti apa? Kalau misalkan tadi Ryan ingin membuat game simulator pesawat, artinya kita akan ciptakan angkasanya Ryan. Medannya mau seperti apa? Mungkin di luar angkasa atau mungkin di planet lain begitu ya. Nah, itu di 8 pelajaran pertama. Kemudian, Nah, paling bagaimana Bapak? nanti dengerin sama ibunya dulu ya. Oke, baik, boleh. Oke, Oke, makasih baik ya. ini. Oke, sama-sama Bapak. Baik, ini yang akan mendampingi berarti Bunda, betul? Oke, mungkin Oke, baik. Sebelumnya selamat sore Bunda. Baik, perkenalkan saya Mr. Halim Bunda. Atau Kak Halim, saya merupakan salah satu pengajar dari Sekolah Coding dan juga Desain Algoritmik Indonesia, begitu. Nah, saya merupakan tutor dari Trail Class-nya, Bunda, begitu ya. Nah, di sini saya baru memperlihatkan kelas yang nantinya akan diikuti oleh Ryan, Bunda, di kelas codingnya nanti. Nah, oke, ini Kakak lanjutkan ya, Ryan ya. Jadi nanti di 8 pelajaran berikutnya, Ryan akan menciptakan desain gamenya. Nah, kemudian di 12 pelajaran berikutnya, Ryan akan menciptakan apa? Tentunya, dalam permainan ada apa, Ryan? Ada tantangannya.
ada obstacle-nya. Ryan ingin yang ada musuhnya atau mungkin nanti ada tantangannya sendiri. Nah, nanti kamu akan ciptakan sendiri begitu. Nanti per levelnya bagaimana, kesusahannya bagaimana begitu ya, nanti Ryan akan ciptakan sendiri. Kemudian di 24 pelajaran berikutnya, artinya apa? Prototipe kamu sudah jadi, game kamu sudah hampir sempurna, begitu ya, tinggal disempurnakan saja. Nah, sampai nanti di pelajaran terakhir ya, atau di akhir modulnya. Nanti game Ryan sudah akan jadi dan siap untuk diupload di Roblox Studio. Begitu. Yang nantinya apa, Kak? Nanti setelah itu kamu akan bisa menciptakan berbagai macam game yang lain. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, sebelum Kakak lanjutkan dulu, kira-kira apakah ada pertanyaan dari Ryan? Enggak, Oke. belum. Baik. Baik, Ryan semangat ya, siap ya untuk belajar ya. Iya, Oke, good. Nah, sekarang Ryan, Kakak akan kirimkan link platform pembelajaran ya. Kakak akan kirimkan melalui kolom chat Zoom. Nah, Kakak akan kirimkan melalui kolom chat Zoom. Oke, sudah Kakak kirimkan di sana. Mungkin bisa tolong dicek dulu, Ryan. O- Oke, udah. oke sudah. Baik, Ryan. Setelah itu mungkin boleh tolong untuk di-share screen dulu, Ryan. Di-share screen. Oke, thank you. Nah, kemudian, oke, kita tunggu dulu. Nanti untuk login dan juga passwordnya akan Kakak kirimkan setelah ini. Oke, good. Kemudian untuk login dan juga passwordnya Ryan ini sudah dibuatkan oleh tim CS. Untuk sementara, untuk loginnya kita gunakan yang dari CS dulu ya. Nantinya kalau misalkan Ryan ingin ganti sendiri boleh sekali. Nah, oke. Untuk login pertama ini Kakak tuliskan di layarnya Ryan. Nah, oke. Untuk loginnya ini Ryan, ini boleh diketik ulang lagi di bagian loginnya. Kemudian kalau misalkan Ryan bertanya kenapa di akhir ada huruf A-nya, ini adalah tanda untuk algorithmics, begitu. Nanti sementara kita gunakan ini, kalau misalkan Ryan ingin diganti juga boleh sekali akan kakak ganti. Ini klik next. Oke, setelah itu untuk passwordnya adalah 80, 80. 8001. 80. Oke, good. Klik login setelah itu. Oke, good job Ryan. Terima kasih. Nah, sekarang kita sudah masuk di platform pembelajaran algorithmics. Nah, oke ya. Jadi nanti semua pembelajaran, semua modul, semua praktikal akan bisa diakses melalui platform pembelajaran ini ya. Kemudian, di sini pun juga bisa menjadi tempat Ryan menambah teman baru. Dan nanti teman-temannya Ryan bukan cuma dari Indonesia aja, begitu ya, tapi dari banyak negara. Kemudian, di sini pun juga nanti Ryan bisa mengupload projectnya. Selain di Roblox Studio, Ryan juga bisa mengupload project di sini. Nanti pun juga bisa diberikan komentar ataupun reaction. Kemudian, di sini Ryan kita bukan cuma belajar aja, tapi di sini pun nanti akan ada perlombaan yang bisa Ryan ikuti. Bahkan nanti pun ketika Ryan juara atau projectnya Ryan trending ya, banyak yang melihat, nanti pun Ryan akan mendapatkan apresiasi dari kami. Kemudian, kalau misalkan Ryan ingin melihat project-project dari teman-teman yang lain. Lihatnya di bagian mana? Lihatnya di bagian community, Ryan. Nah, sekarang kita coba cek dulu community. Nah, oke. Jadi di laman community ini isinya adalah berbagai macam project, terutama di bidang coding dan juga desain ya. Di sini dari rentang usia 5 tahun, Ryan. Sudah bisa menciptakan game ataupun kartunnya sendiri, begitu. Yang artinya apa? Ryan nanti juga pastinya akan bisa, begitu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke bagian pembelajarannya. Kita ke course, Ryan. Nah, oke. Baik, ini kakak ganti dulu untuk modul belajarnya. Nah, kakak ganti dulu untuk... Oke, sebentar. Nah, oke.
Sekarang pertama kita akan belajar desain dulu ya, Ryan ya. Kita akan belajar desain. Oke. Nah, Ryan boleh di-refresh dulu sekarang. Nah, oke, betul. Oke, Ryan bisa pilih yang nomor 3. Nah, oke, thank you, Ryan. Nah, oke, boleh diklik play. Nah, sekarang kita akan masuk ke Roblox Studio. Dan di sini Ryan akan belajar desain game. Oke ya. Oke. Di sini Ryan akan belajar untuk mendesain gamenya Ryan nih yang pertama. Nah, kita tunggu dulu. Nah, oke, klik play lagi Ryan boleh? Oke, good. Kita tunggu dulu. Sudah diklik play tadi ya? Nah, kita Ya. tunggu dulu. Nah, oke, good. Nah, sekarang kita sudah masuk di game OB ya. Nah, oke, Ryan, di sini Ryan diminta untuk mendesain game. Nah, jadi pertama Ryan diminta untuk berjalan sampai ke ujung jalan nanti. Dan nanti setelah di ujung jalan, Ryan akan diminta untuk mendesain jembatan. Nah, nanti dengan cara apa, Kak? Dengan cara di bawah ini Ryan sudah ada 3 fitur yang nantinya akan memudahkan Ryan. Yang pertama ada platform untuk menambahkan balok ya. Kemudian nanti di sini ada trampolin dan juga ada rotor. Nah, rotor itu nanti fungsinya adalah papan yang bergerak ya. Oke ya. Nah, kalau trampolin artinya apa? Eh, yang bisa loncat seperti itu ya, trampolin. Oke ya. Nah, kemudian untuk menggerakkan obinya bagaimana Kak? Ryan gunakan WASD. Nah, kemudian nanti untuk loncat, Ryan bisa gunakan spasi. Oke ya? Oke, coba sekarang kita jalankan dulu Ryan. Nah, kita arahnya ke depan Ryan. Nah, kemudian Ryan juga betul. Nah, Ryan bisa mengubah arah kameranya juga. Nah, kalau ini ke belakang, Mana berubah? coba kita arahkan ke depan dulu Ryan, kameranya. Nah, oke. Oke, halo. Ryan, mohon maaf, ini suaranya terputus-putus. Iya. Oke, Ryan. Mhm. Oke, baik. Halo, Ryan. Mohon maaf, ini suaranya putus-putus. Oke, mohon maaf. Masih putus-putus ya? Hmm, sebentar, Bunda. Ini kalau di saya masih putus-putus. Suaranya Jadi terputus-putus kalau di tempat saya. Oke. bentar-bentar. Kalau nyalain itu. Oke, sebentar Bunda. Saya coba cek juga untuk. Oke, mungkin sebelumnya juga boleh tolong untuk cek speed test dulu ya, Ryan ya. Oke, untuk link speed testnya kakak kirimkan di kolom chat. Mungkin boleh tolong dicek juga. Terus, Pak. Oke, untuk Bentar. Ini mulai. oke, Ryan mungkin boleh tolong untuk cek speed test dulu. Ini karena di tempat kakak suaranya putus-putus, Ryan. Mm-mm.
Oke, halo. Udah belum, Dek? Ya, Bunda mohon maaf ini Halo? untuk iya halo Ryan, baik. Ryan sebelumnya mohon maaf ini Kakak tidak bisa begitu mendengar jelas karena tadi putus-putus. Ryan, mungkin boleh tolong untuk dicek speed test-nya dulu. Untuk link speed test-nya sudah Kakak kirimkan di kolom chat. Ini udah. Kakak kirimkan lagi ya. Oke, apakah sudah keluar hasilnya? Ini udah. Hasilnya ada di angka berapa? Udah. Oh, oke. Buat unduhnya, buat unduh 11,7, unggah 3,5. Oh, baik. Iya. 3,5 ya. 3,5 Bunda ya untuk unggahnya. Oke. Hmm, Iya. oke. Ryan mungkin untuk link speed test-nya boleh tolong untuk di-share screen juga begitu biar Kakak bisa melihat untuk hasil speed test-nya. Mungkin bisa dibuka melalui komputer saja. Untuk dibuka juga untuk share screen-nya. Kakak kirimkan lagi link speed test. Nah, oke baik. Udah lewat. Oke, baik. Ini mohon maaf putus-putus ya Bunda ya. Oke, Ryan mungkin boleh tolong untuk dicek kembali speed test-nya. Kemudian nanti tolong di-share screen ulang ya. Halo? Kebanyakan ini aplikasinya, Dek. Nah, Mhm. Oke, halo. Mohon maaf, Ryan dan juga Bunda, ini terputus-putus. Saya belum bisa mendengar jelas. Ini kakak konfirmasi melalui WhatsApp ya. Sebentar. Ini di... Oke, tapi di nomor Bapak ya. Oke, sebentar. Baik. Oke, Ryan. Oke. Baik, Ryan, boleh mungkin dihidupkan kembali untuk kameranya dan juga mic-nya. Oke, halo. Selamat sore, Ryan, atau mungkin Bunda.
Oke, halo, selamat sore Ryan. Mungkin boleh di-join audio dulu Ryan? Baik, halo, selamat sore.
Oke, baik. Oke, Ryan. Mhm. Ya, Oke, baik. Oke, Ryan mungkin ini apakah jaringan internetnya apakah ada yang lain ada yang lain Ryan? kayaknya jaringannya nih. Oke. Oke, baik. Kita coba cek speed test dulu ya, Ryan ya. Oke, kita coba cek speed test dulu. Oke, ini sudah baik. Untuk link speed testnya kakak kirimkan melalui kolom chat Zoom. Mungkin bisa tolong dicek lagi Ryan untuk linknya. Bisa diklik lagi. Kemudian nanti tolong di-share screen lagi ya, Ryan ya. Oke, baik. Terima kasih, Ryan. Hmm, oke. Ini seharusnya angkanya sudah bagus. Coba di-refresh lagi, Ryan ini. Dimulai lagi. Diklik mulai lagi boleh. Oke, klik go setelah itu. Oke, bagus untuk downloadnya. Oke. Oh, oke, bagus. Oke, good. Kemudian untuk unduhnya, oke, untuk uploadnya ada di angka. Oke, bagus angkanya. Oke, oke, angkanya bagus. Baik. Oke, sudah cukup Ryan, tidak apa-apa. Kita lanjutkan lagi saja. Tadi untuk platform pembelajarannya apakah masih terbuka? Tadi ditutup sih. Oke, Karena takutnya bikin lag. oke, kita coba kembali lagi ke platform belajar yang tadi. Oh, boleh dikirim ulang nggak link? Oke, boleh, boleh, boleh. Boleh sekali. Sebentar, kakak kirimkan lagi untuk link belajarnya. Oke, sudah Ryan? Sudah kakak kirim di kolom chat lagi? Oke, baik. Oke, Ryan boleh klik yang nomor 3 lagi. Oke. Oke. Nah, klik play lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, bagus. Klik play lagi, Ryan, boleh? Hmm. Hmm. Oke, Ryan, kemudian mungkin untuk virtual background-nya boleh dimatikan saja, Ryan, sebelumnya. Virtual background-nya Ryan boleh dihilangkan saja tanpa virtual background, karena kadang juga mempengaruhi. Oke, bagus. Terima kasih, Ryan. Nah, oke. Kita coba lanjutkan dulu ya. Coba Ryan untuk maju ke depan nih. Kita diminta untuk maju ke depan. Hmm? Kayaknya apa ya?
Oke, jadi untuk maju ke depannya kita butuh WASD. Kemudian nanti untuk lompatnya kita butuh space atau spasi. Nah, kalau misalkan Ryan merasa butuh bantuan, Ryan bisa klik platform untuk menambah balok jalannya. Oke ya. Nah, oke, dan kemudian Ryan harus hati-hati. Karena di sini tugas kita adalah untuk mendesain gamenya Ryan ya. Jadi Ryan di sini diupayakan untuk membuat desain game yang memang Ryan nyaman begitu. Begitu. Oke, kemudian karena di sini nggak ada checkpointnya juga Ryan, jadi nanti ketika sudah jatuh, kita akan kembali lagi dari awal. Begitu. Jadi Ryan harus lebih hati-hati lagi. Ini FPS-nya kayak ini ya, low ya. Oke. Oke, it seems Ryan. Oke, sedikit ini ya, sedikit beradaptasi ya. Oke, sedikit kesusahan sepertinya di sini. Oke, oke, kita coba lanjutkan dulu Ryan. Kita ke depan. Oke, halo Ryan. Oke, baik. Kayaknya ini FPS-nya aja deh. Oh, Bentar. oke. Oke, oke. Kalau begitu kita coba dengan modul yang berbeda ya, Ryan ya. Coba ya. Oke, kita coba di modul yang berbeda. Oke. Ini coba Kakak ganti modulnya dulu. Ryan boleh kembali dulu ke platform belajar yang tadi. Hmm, Oke, Ryan kita coba. Oke, boleh. Kemudian Ryan refresh lagi, boleh Ryan? Nah, kita refresh lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba belajar Scratch ya. Nah, kita langsung ke Advance, kita langsung ke level 2. Nah, oke. Mhm. Oke, ini masih. Mhm. Oke. Nah, oke. Ryan, oke. Di sini kelihatannya masih ini ya, agak terputus-putus ya, Ryan ya? Iya. Iya, agak terputus-putus ya. Oke. Atau begini saja, Ryan. Atau mungkin kelasnya bisa kita reschedule dulu. Kira-kira bagaimana kalau dari Ryan? Mhm. Apa tadi? Lupa. Oke. Kalau misalkan kelasnya kita reschedule dulu, kira-kira bagaimana, Ryan? Iya boleh. Boleh ya? Biar nanti juga pembelajaran lebih nyaman lagi. Kira-kira Ryan, kalau misalkan di reschedule nanti mau kalau misalkan besok Minggu, kira-kira apakah bersedia? Besok Jam berapa Minggu. ya? Oke, nanti untuk jamnya kira-kira Ryan mau di jam berapa? Mm-mm. Pagi les renang. Sore aja kali ya? Sore lagi mau jam 4? Iya jam segini aja. Habis asar. Oke, jam 4 sore ya. Baik, oke. Kemudian
Nantinya untuk kelas percobaannya ini, Ryan dan juga Bunda wajib didampingi oleh orang tua. Nantinya apakah kira-kira kalau misalkan besok jam 4 sore, dari Bapak atau Ibu ada yang bisa mendampingi? Iya, boleh. Bisa ya? Baik, ini nanti Kakak akan sampaikan ke CS-nya untuk di-reschedule dulu. Heeh, nanti di-reschedule-nya adalah di hari Minggu besok jam 4 sore, begitu ya? Iya. Baik, Ryan nanti, mungkin untuk platform belajarnya ini nanti, oke, nanti untuk sementara mungkin untuk platformnya Kakak, modulnya akan Kakak off-kan dulu ya? Tapi nanti Ryan masih bisa mengakses untuk platform belajarnya, tapi untuk modulnya ini untuk sementara Kakak, aksesnya Kakak off-kan dulu, ya. Kemudian besok nanti kita akan coba belajar lagi, begitu. Di modul yang ini atau nanti di modul yang game design yang tadi, begitu ya? Oke, baik. Oke, baik. Ini sudah Kakak masukkan ke dalam catatan, reschedule-nya adalah di hari Minggu jam 4 sore, dilakukan besok ya. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari Rahayan atau mungkin dari Bunda? Belum Bunda, ada? apa sih laptopnya kebanyakan Mohon maaf Bunda, ini suaranya terputus-putus Bunda. lagi jelek ini? Udah besok Heeh, aja. ini mungkin boleh melalui kolom chat saja, menggunakan chat Zoom. Ini Kakak bantu. eh, Stop share dulu aja. oke, nah oke, mungkin seperti ini lebih Coba chat. bagus. Oke, coba. Silakan Bunda, apakah ada pertanyaan? Iya, oke. Mungkin dari Ryan atau Bunda, apakah ada yang ingin tanyakan begitu? Oke, ini kalau koneksi karena laptopnya banyak isinya atau apa? Oke. Nah, sebetulnya Ryan, ini kalau dari koneksi internetnya bagus sekali ya. Koneksi internetnya bagus sekali ini. Nanti sebentar. Ini kalau koneksi internetnya bagus sekali. Di atas 10 itu sebenarnya sudah cukup. Dalam pembelajarannya itu seharusnya sudah normal semua. Tapi tadi Kakak juga kurang tahu kenapa ketika platform belajarnya diakses menjadi terputus-putus begitu di Zoom-nya. Ini Kakak cek juga di speed test Kakak juga sebetulnya aman. Aman, tidak ada masalah. Angkanya juga di atas angka 10 begitu. Kemungkinan kemungkinan karena mungkin betul Ryan, ini mungkin karena mungkin terlalu banyak aplikasi begitu. Jadi mungkin kepanasan Terusin. atau apa terlalu panas. Jadi kerja laptopnya terlalu tinggi begitu. Panas lagi. Heeh, kemungkinan karena itu juga sih. Heeh, begitu. Tapi nanti kita coba lagi ya, Kayan ya. Oke, terima kasih. Oke, baik nanti untuk reschedule-nya ini sudah Kakak daftarkan di hari Minggu jam 4 sore, begitu ya? Dari Bunda dan juga Rayani apakah bisa? Bisa ya? Baik, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi dari Ryan atau mungkin Bunda? Udah sih kalau saya Sudah cuma cukup. nanti Dari sama Ryan apakah ada? nggak ada. Sudah cukup ya? Baik, nanti Kakak bantu untuk komunikasikan ke CS-nya juga. Kalau begitu terima kasih Ryan dan juga Bunda. Kakak pamit undur diri ya. Kalau begitu selamat sore. Assalamualaikum Bunda dan juga Ryan. Waalaikumsalam. Baik.